lagi dalam kebaktian online Sekolah Minggu GKP Shalom dengan Tante Febe, Tante Eli. Apa kabar Tante? Halo Tante Febe. Luar biasa. Hari ini kita mau memuji Tuhan, kita mau tinggikan Tuhan. Oh iya, hampir lupa. Ada Koko Hari juga. Halo Koko Hari. Kita bersukacita, kita bersyukur sama Tuhan bahwa Tuhan sudah menolong kita sepanjang minggu yang sudah kita lalui, dan kita masih diberi kesempatan buat ibadah online ya, Iya, Tante Eli ya. betul. Walaupun kita masih nggak bareng-bareng kebaktiannya, tapi kita tetap mau bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Kita mau mulai kebaktian kita mau angkat satu pujian. Waktu Tuhan itu yang terbaik buat kita semua. Apapun yang kita alami, apapun yang terjadi, kita percaya waktu Tuhan yang terbaik buat kita semua. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan waktu Tuhan, Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yuk anak-anak, sekarang kita mau siapkan hati kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur hari ini. Tuhan Yesus berikan kami lagi waktu, kesempatan untuk kami boleh memuji Tuhan. Tuhan Yesus, tolong siapkan hati kami agar kami siap memuji Tuhan, agar kami dengan penuh sukacita dapat memuji, meninggikan nama Tuhan. Biar Engkau yang bertahta di atas setiap puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Anak-anak, tahu nggak? Kadang-kadang suka ada yang goda-goda kita loh Tante Eli. Ih, siapa Kerasa Tante? nggak? Kadang-kadang kita merasa tergoda. Misalnya waktu ulangan ya,
kita tergoda untuk nyontek. Oh iya. Nah. Itu siapa sih yang suka goda-godain kita? Siapa itu ya? Itu dia si iblis. Kadang dia menggoda kita untuk nyontek, untuk melakukan hal yang tidak baik. Tapi firman Tuhan katakan dalam nama Tuhan Yesus kita bisa kalahkan dia. Amin. Amin. Kita mau angkat pujian itu ya Tante? Yuk. Ayo. Saat iblis merayuku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, aku berdoa dalam nama Yesus. Kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis merayuku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Nah, Tante Eli, selanjutnya apa nih? Nah, selanjutnya nih kita mau lihat teman-teman kita yang ulang tahun selama bulan Juni. Oh, jadi yang ulang tahun bulan Juni ya Tante Eli ya? Seneng gak sih kalau ulang tahun? Seneng banget. Seneng banget ya, karena Tuhan Yesus memberikan tambahan umur ya Iya, untuk betul, kita. buat kita. Yuk kita lihat yuk teman-teman kita siapa sih yang berulang tahun selama bulan Juni. Tuhan Yesus memberkati ya semua teman-teman yang ulang tahun di bulan Juni. Nah, anak-anak, gimana? Sudah menyaksikan teman-teman kita yang ulang tahun di bulan Juni? Biarlah para semua anak-anak yang berulang tahun diberkati oleh Tuhan. Anak-anak juga yang ikut berbakti saat ini semuanya diberkati oleh Tuhan. Kita mau siapkan hati kita buat dengar firman Tuhan ya Tante Eli ya. Kita punya Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Tuhan Yesus sayang padaku. Dan Tuhan Yesus mau kasih firman-Nya buat kita, supaya kita boleh tumbuh, boleh terus berbuah di dalam Tuhan. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini milik-Nya. Yesus Tuhanku sayang padaku.
kita mau lipat tangan kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat saat ini Tuhan. Terima kasih ada kesempatan kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, mari Tuhan yang menolong kami. Tuhan siapkan hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh menerima setiap firman Tuhan. Dan itu kami mau belajar untuk lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan yang mengurapi, memperlengkapi, sehingga di dalam semuanya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak di rumah, bahkan kami di tempat ini, kami mau sama-sama diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Allah memiliki pekerjaan untuk Yunus, tetapi Yunus sebaliknya tidak menginginkannya. Allah mengutus Yunus untuk pergi ke suatu tempat bernama Niniwe, dan Allah ingin agar Yunus mengatakan bahwa Allah mencintai orang-orang Niniwe. Tetapi Yunus tidak mau melakukannya, karena menurut Yunus orang-orang Niniwe itu jahat dan mereka suka melakukan banyak kejahatan. Allah tahu apa yang dikatakan Yunus itu memang benar. Orang-orang Niniwe telah menjauh dari Allah, tetapi Allah masih sangat mengasihi mereka. Dia ingin memberi mereka permulaan yang baru jika mereka kembali kepada Allah. Ia akan mengampuni dosa mereka yang begitu banyak. Namun Yunus menolak untuk pergi karena pikirnya mereka adalah orang yang jahat yang tidak pantas untuk diampuni. Dalam hatinya, Yunus ingin melarikan diri dari Allah dan pergi sejauh-jauhnya sampai Allah tidak dapat menemukannya. Dengan demikian, ia tidak perlu melakukan apa yang diperintahkan Allah. Itu ia tidak membeli tiket ke Niniwe, tapi ke tujuan lain. Perahu yang dinaiki Yunus berlayar ke arah yang sangat berlawanan dengan Niniwe. Nah, tak lama kemudian angin bertiup kencang. Perahu pun mulai terombang-ambing dan semua orang mulai menjadi pucat pasi. Mereka takut. Yunus duduk tegak di tempat tidurnya. Lihatlah. Masalah pertama dengan rencana Yunus yang tidak baik itu, Allah mengirimkan badai besar untuk mengejarnya. Para pelaut berteriak ketakutan saat perahu hendak tenggelam. Mereka mulai membuang segala sesuatu ke laut, koper, makanan, apapun yang bisa mereka temukan. Yunus mulai tersadar bahwa badai itu datang karena kesalahannya. Ia meminta para pelaut untuk melemparkannya ke dalam laut agar badai berhenti. Mendengar itu, para pelaut merasa tidak yakin. Yunus bersikeras bahwa itu satu-satunya cara agar mereka bisa selamat. Tak lama setelah Yunus menghantam air, gelombang laut pun menjadi tenang, angin mereda dan badai berhenti. Saat itu Yunus menganggap semuanya telah berakhir. Dia tahu bahwa dia pasti akan tenggelam. Tetapi Tuhan mengirim seekor ikan besar untuk menyelamatkannya. Ikan tersebut menelan Yunus hidup-hidup dengan sekali telan. Dalam kegelapan yang seperti kuburan itu, dia mencium bau busuk makanan dan merasa rumput laut yang berlendir. Segeralah ia tahu bahwa ia belum mati. Dia berada di dalam perut ikan yang besar. Selama 3 hari penuh Yunus duduk di sana dalam kegelapan. Ia menghabiskan banyak waktu untuk berpikir. Ia mulai menyadari rencananya yang sangat konyol. Dia menyesal karena telah melarikan diri dari Allah. Ia berdoa kepada Allah dan meminta agar Allah mengampuninya. 3 hari kemudian, ikan memuntahkan Yunus ke pantai berpasir. Saat itu, Yunus mendengar suara orang memanggil namanya dan menyuruhnya untuk pergi ke Niniwe. Itu suara Allah. Kali ini, Yunus tidak menolak untuk pergi ke Niniwe untuk mengabarkan berita yang luar biasa kepada orang-orang di sana. Kepada mereka Yunus mengatakan bahwa Allah tidak pernah berhenti mencintai mereka. Meskipun mereka melarikan diri dari Allah, tetapi asal mereka mau kembali kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa mereka. Orang-orang Niniwe mulai mendengarkan Yunus dan mereka mengasihi Allah. Mereka belajar melakukan apa yang Tuhan katakan dan berhenti melarikan diri dari Allah seperti yang pernah dilakukan Yunus.
teman-teman, aku mau pergi. Ada 2 pilihan nih, ke Tarsis atau ke Niniwe ya? Bingung nih. Ayo dong teman-teman, kasih pilihan yang mana ya? Niniwe atau ke Tarsis? Kayaknya lebih enak ke Tarsis deh. Yuk, kita ke Tarsis dulu yuk. Hai anak-anak, tadi kan kita sudah menyimak video tentang kisah Yunus. Wah, anak-anak tadi boleh memperhatikan. Yuk, kita mau sama-sama belajar. Apa sih yang mau Tuhan ajarkan firman Tuhan pada pagi hari ini melalui kisah Yunus tadi? Nah, coba kita buka sama-sama yuk Alkitabnya. Ya, di Yunus 1 ayat yang kedua dulu ya. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Jadi anak-anak, Tuhan itu memerintahkan Yunus pergi kemana? Ke kota? Ya, ke kota Niniwe. Tetapi Yunus memilih pergi ke Niniwe atau kemana? Betul. Yunus memilih pergi ke kota Tarsis. Artinya apa anak-anak? Nah, artinya Yunus ini tidak taat. Wah, siapa di sini yang suka sengaja nggak taat sama mama sama papa? Anak-anak, ada akibatnya loh dari ketidaktaatan dari Yunus ini. Yuk kita coba lihat ya. Di ayat selanjutnya kita lihat ya. Ayat yang kedua, masih Yunus yang pertama. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Wah, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik ke kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Jadi anak-anak, Yunus sengaja tidak taat, memilih Tarsis, bukan ke Niniwe seperti yang Tuhan mau. Apa akibatnya? Yang pertama kita lihat lagi di ayat yang keempat. Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Wah, yang pertama, Tuhan mengajarkan Yunus karena ketidaktaatannya, kapal yang ditumpangi Yunus itu hampir terpukul hancur anak-anak. Serem ya, kalau kalian pernah naik perahu, tiba-tiba ada angin besar lalu angin itu mau memuntahkan kalian ke laut, bagaimana? Seperti itulah kondisinya, sangat mencekam. Nah, yang kedua, setelah kapal itu akan terpukul hancur, yang kedua akibatnya adalah kita lihat di ayat yang ke-15. Kemudian mereka ini semua penumpang yang lain mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut. Dan laut berhenti mengamuk. Jadi yang kedua, Tuhan mengizinkan Yunus dilemparkan ke dalam laut. Laut itu dalam gak sih anak-anak? Oh, dalam sekali. Takut ya kalau kita dilemparkan tiba-tiba ke dalam laut. Wah, bukan berhenti di situ saja anak-anak. Lihat ayat yang berikutnya, ayat yang ke-17. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar menelan Yunus hidup-hidup. Wow, kamu pernah masuk ke dalam tubuh ikan? Oh, belum pernah. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu selama 3 hari 3 malam lamanya. Lihat, kita belajar. Karena Yunus tidak taat, dia membuat masalah. Dia menimbulkan dosa untuk orang-orang sekitarnya. Setelah Yunus dicampakkan ke dalam laut, laut itu kembali menjadi tenang. Tetapi Tuhan belum berhenti supaya Yunus sadar dan bertobat. Yunus masuk ke dalam perut ikan yang sangat besar. Diceritakan di Alkitab itu gelap sekali. Yunus terkunci di dalam kegelapan. Selama berapa? 3 hari 3 malam. Tetapi Tuhan tetap mengasihi Yunus anak-anak. Selama di dalam perut ikan, Yunus terpelihara. Sampai akhirnya
ikan itu memuntahkan Yunus dan dia kembali ke daratan. Nah, selama di perut ikan, Yunus berpikir, Yunus merenung, dan Yunus akhirnya sadar, iya betul, aku itu salah. Kenapa aku enggak taat? Harusnya kan aku perginya ke Niniwe. Tetapi kenapa aku perginya ke Tarsis? Aku sudah melawan Tuhan dan Tuhan tidak suka. Ya, anak-anak, setelah Yunus dimuntahkan oleh ikan itu ke daratan, lalu kita lihat di Yunus 3 ayat yang pertama. Apa yang telah terjadi setelah itu? Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Nah, setelah itu Yunus diberikan perintah kedua kali. Yuk, lihat lagi ayat yang kedua ya. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Jadi, perintah yang sama Tuhan kasih sama Yunus. Ayo, sekarang pergi ke Niniwe. Nah, setelah dia mengalami serentetan peristiwa, terkunci di dalam kegelapan, apa yang sekarang Yunus lakukan, anak-anak? Ayo, ada yang tahu? Apakah dia memberontak lagi kepada Tuhan? Coba kita lihat ayat yang kedua. Ayat yang ketiga. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke kota Niniwe sesuai dengan firman Allah. Yes. Kali ini Yunus menjadi orang yang taat, anak-anak. Sesuai dengan firman Allah, dia berangkat ke kota Niniwe. Wow, keren ya. Anak-anak, menjadi taat itu perjuangannya memang tidak gampang. Susah sekali, banyak godaannya. Ya, tadi di awal Tante Febe sama Cici Eli bilang di puji-pujian, saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, langsung ku berdoa dalam nama Yesus. Jadi Tuhan izinkan kita digoda, tetapi kita punya kekuatan yaitu firman Tuhan untuk kita tetap belajar taat. Nah, anak-anak, setelah Yunus memutuskan pergi ke kota Niniwe, apa yang terjadi? Ternyata sebuah berkat sudah disediakan. Lalu ayat yang keempat, mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari seperjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Jadi Yunus bilang sama penduduk kota Niniwe, 40 hari lagi kota ini akan Tuhan musnahkan. Karena apa, anak-anak? Tuhan sedih melihat kejahatan yang dilakukan oleh penduduk kota Niniwe. Tetapi bersyukur anak-anak, penduduk kota Niniwe tidak mau terus di dalam kejahatannya. Mereka berpuasa, mereka berdoa, mereka minta ampun kepada Tuhan. Ya, dan akhirnya raja pun mendengar. Raja pun bilang, ayo semua kita harus berkabung. Kita semua harus meminta ampun kepada Tuhan. Kita harus berbalik dari semua kejahatan. Dan kita harus mencari Tuhan. Kita harus kembali kepada Tuhan. Akhirnya apa, anak-anak? Buah ketaatan dari Yunus. Niniwe tidak jadi dimusnahkan oleh Tuhan. Wow, keren. Berarti ketaatan itu membawa berkat. Berkat bagi diri kita sendiri dan juga berkat untuk orang lain. Wah, anak-anak, Tuhan Yesus sendiri pun sudah mengajarkan kepada kita semua. Kita tahu ya, karena ketaatan Tuhan Yesus, taat sampai mati di atas kayu salib, menyelesaikan tugasnya. Sehingga kita semua, Tante Evi, dan kamu semua anak-anak yang ada di rumah, dan kita semua di dunia, orang-orang yang berdosa, yang percaya kepada Tuhan Yesus, tidak binasa. Itu karena ketaatan Tuhan, mau menanggung penderitaan, mau dipukul, dianiaya, disalib. Itu semua untuk menebus
dosa kita itu adalah berkat karena ketaatan dari Tuhan Yesus. Nah, sekarang yuk anak-anak yang manis, semua kita di sini mempunyai pilihan. Saat iblis menggoda, saat iblis merayu, mau tidak taat apa mau taat? Mau tidak taat apa mau taat? Ayo, kita harus terus berjuang untuk mau taat. Sama seperti Tuhan Yesus. Teladan kita adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau menderita dan terus taat sampai mati. Anak-anak taat membuahkan berkat. Nah, di rumah mama dan papa punya aturan yang harus kita lakukan. Kadang-kadang kita suka marah-marah, tidak mau melakukan aturan itu. Ayo ingat, kita harus belajar taat sekarang. Di sekolah juga sama. Ya, begitu banyak aturan-aturan dari guru yang harus kita lakukan, kita belajar taat. Kita belajar taat walaupun susah, terus berjuang, terus berjuang, terus berjuang. Anak-anak, kita mau semua menjadi anak-anak yang taat, sama seperti Tuhan Yesus, supaya hidup kita berbuah. Dan pada saat kita mengalami setiap permasalahan, mengalami setiap godaan, berseru kepada nama Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kekuatan dan kita berdiri sebagai pemenang dan kita menjadi orang yang tampil beda, anak-anak yang tampil beda, anak-anak Shalom yang keren karena mau taat kepada firman Tuhan. Ya, oke, ada ayat hafalan dari Mazmur 119 ayat yang ke-60 ya. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintahmu. Amin. Ini yang Tuhan mau. Kita belajar dari kecil, dengar-dengaran firman Tuhan, nurut sama mama, sama papa. Sekarang musim pandemi seperti ini, orang-orang keluar rumah harus pakai masker. Nah, ini adalah taat aturan dan ini adalah keren. Lalu tidak boleh berkerumun. Wah, nggak boleh jabat tangan, tidak boleh berpelukan dengan orang luar. Itu semua adalah aturan dan kita mau taat. Ya, menjadi anak-anak taat adalah anak-anak yang keren seperti yang Tuhan sudah contohkan. Oke? Sekian firman Tuhan, mari kita boleh berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Engkau mengingatkan kembali untuk kami boleh menjadi anak-anak yang taat sama seperti Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang akan terus memimpin kami. Kami mau bersama-sama berjuang bersama-sama Tuhan. Saat iblis menggoda kami, saat iblis merayu kami supaya kami tidak taat, tetapi kami mau kuat di dalam firman Tuhan dan kami menjadi anak-anak yang taat. Hati Tuhan senang dan kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa. Tidak lupa kami juga terus berdoa untuk Kota Bandung, untuk Jawa Barat, untuk Indonesia, untuk Bapak Presiden kami dan juga wakilnya, untuk semua dokter, semua orang-orang yang bekerja di rumah sakit, dan untuk semua petugas-petugas pemerintahan Tuhan. Kami tahu Tuhan izinkan, tetapi Engkau tetap melengkapi kami semua. Kami tetap mau mengucap syukur. Kami mau tetap berjuang bersama-sama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, supaya kami tetap ada di dalam keadaan seperti yang Tuhan inginkan, menjadi anak-anak yang taat. Terima kasih Bapa, berkati Papa Mama, berkati semua guru-guru yang ada di sekolah, guru-guru sekolah minggu, dan juga kami mau tetap berdoa untuk memberkati orang-orang yang sudah menyediakan fasilitas studio ini Tuhan, supaya kami tetap bisa beribadah online. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.